Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, harmoni. Perkenalkan, nama saya adalah Putu Mentari Harmayanti. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ini merupakan sebuah istilah yang muncul pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah pertemuan umat Hindu di Bali. Nah, pertemuan ini dilatar belakangi oleh keinginan umat Hindu dalam berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Nah, saat itu konsep Trihita Karana ini terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Bali. Nah, konsep Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, di mana tri itu berarti tiga, kemudian hita berarti kebahagiaan, dan karana merupakan penyebab. Nah, sehingga Trihita Karana merupakan tiga penyebab dari kebahagiaan. Jadi, tiga sumber keharmonisan hubungan. Nah, hubungan apa saja? Nah, tiga hubungan itu yang pertama adalah parahyangan, di mana akan ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam yang disebut dengan palemahan. Nah, penerapan Trihita Karana dalam kehidupan itu terdapat dalam berbagai aspek. Yang pertama dalam aspek kehidupan rumah tangga. Nah, jika kita berikan contoh parahyangan, jadi hubungan manusia dengan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya melaksanakan persembahyangan bersama anggota keluarga. Kemudian yang kedua misalnya melaksanakan krisandia bersama anggota keluarga. Yang ketiga itu kita mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak dini dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah pawongan, di mana hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan rumah tangga, misalnya bisa saling menghormati, kemudian saling percaya, berkomunikasi dengan baik, kemudian saling membantu dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah dalam lingkungan keluarga. Nah, kemudian konsep Trihita Karana dalam kehidupan rumah tangga dari segi palemahan, jadi hubungan manusia dengan alam, dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, kemudian memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, menanam tanaman di sekitar rumah, maupun merawat tanaman dengan baik. Nah, kemudian di lingkungan sekolah. Jadi konsep parahyangannya dapat kita berikan contoh, yaitu misalnya memulai kegiatan belajar dengan berdoa. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai moral baik dalam pembelajaran agama maupun dalam pembelajaran yang lain. Yang ketiga adalah menghormati guru sebagai representasi dari ilmu pengetahuan, di mana guru di sekolah itu disebut sebagai guru pengajian. Dari segi pawongan, jadi hubungan manusia dengan manusia di lingkungan sekolah, misalnya kita dapat saling membantu teman, kemudian yang kedua bekerja sama dalam kelompok, menghormati perbedaan pendapat, yang keempat adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian dari segi palemahan di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memilah sampah dengan benar, menanam tanaman di sekitar sekolah, dan merawat tanaman yang telah ditanam di kebun sekolah maupun di lingkungan sekolah. Dari segi masyarakat, jika kita lihat dari segi hubungan antara manusia dengan Tuhan, tentu contoh yang pertama adalah menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Yang kedua, adanya toleransi antar umat beragama, ikut serta dalam kegiatan keagamaan dan melaksanakan beberapa kegiatan persembahyangan. Kalau umat Hindu biasanya di pura, begitu juga umat lain, misalnya kalau umat Islam itu di masjid dan lain sebagainya. Nah, dari segi pawongan itu ada kegiatan gotong royong dalam kegiatan masyarakat, menjaga kerukunan antar warga, menyelesaikan masalah secara musyawarah.
Kemudian palemahan. Palemahan kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, menjaga kebersihan sungai, mengurangi penggunaan plastik. Nah, Trita Karana itu adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan pada 3 hubungan harmonis, di mana hubungan yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua adalah manusia dengan manusia, dan yang terakhir adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, tentu dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari ini menghadapi beberapa tantangan. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi, yang bisa dihadapi ya dalam penerapan konsep Trita Karana itu sendiri, yang pertama adalah modernisasi dan globalisasi. Yang kedua adalah perbedaan pendapat dan cara pandang dalam penerapan Trita Karana. Tentu setiap individu itu akan memiliki perbedaan pendapat masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah perubahan lingkungan fisik. Yang keempat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, dan yang kelima adalah konflik kepentingan. Nah, jika terdapat tantangan, tentu akan ada solusi yang dapat kita berikan. Yang pertama adalah pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua adalah penguatan lembaga adat. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah. Yang keempat adalah kerjasama antar sektor. Nah, contoh penerapan solusi yang diberikan, yang pertama adalah mengadakan lomba di desa adat. Yang kedua, membentuk kelompok sadar lingkungan. Yang ketiga adalah mengintegrasi nilai-nilai Trita Karana dalam kurikulum pendidikan. Nah, implementasi dari Trita Karana itu sendiri tentu akan ada beberapa masyarakat yang melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan Trita Karana. Nah, salah satu artikel yang mengkaji mengenai implementasi Trita Karana adalah artikel yang berjudul Implementation Model of the Trita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia. Jadi ada sebuah artikel yang berjudul Model Implementasi Konsep Trita Karana dalam Media Promosi Pariwisata di Bali, Indonesia. Nah, artikel ini ditulis oleh Ana Agung Gede Bagus Udayana bersama rekannya adalah Nakan Ketut Aswin Dwijendra dalam Webology volume 19 nomor 1 pada bulan Januari tahun 2022. Nah, dalam artikel tersebut mengkaji mengenai 3 hal. Yang pertama adalah mengkaji tentang konsep Trita Karana, yang kedua tentang media promosi, dan yang ketiga adalah tips merancang media promosi pariwisata berdasarkan dengan konsep Trita Karana. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah teori estetika dan teori semiotika. Nah, dalam artikel tersebut dikatakan bahwa konsep Trita Karana adalah penerapannya pada media promosi itu menekankan pada unsur desain komunikasi visual, itu antara lain misalnya ilustrasi, teks, dan warna. Kemudian konsep budaya seimbang yang dimiliki Bali itu mampu menjaga dan mempertahankan segala potensi yang dimiliki di tengah persaingan di era modern ini. Dikatakan juga dalam artikel bahwa Trita Karana merupakan konsep keseimbangan antara alam, manusia, dan penciptanya. Jadi di tengah ketatnya persaingan tentu akan ada banyak kalangan yang saat ini membangun bisnis. Jadi bisnis itu akan dibarengi dengan pembuatan media promosi. Nah, adapun apapun yang dipromosikan itu tentu akan berdampak. Nah, disinilah adalah konsep dari Trita Karana yang berperan penting dalam memberikan kesadaran penuh kepada pengelola yang terlibat di sektor pariwisata. Nah, pada era modernisasi teknologi, penerapan Trita Karana itu dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, contohnya, misalnya dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, dengan pengolahan limbah modern. Yang ketiga, dengan pertanian dengan prinsip organik.
Kemudian ada edukasi dan kesadaran masyarakat, tata ruang yang berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan, dan kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam lingkungan sekitar, karena saya mengajar di SMP Negeri 3 Melaya, di lingkungan sekitar itu terdapat hal yang tidak relevan dengan konsep Trita Karana. Jadi, di dekat SMP Negeri 3 Melaya itu terdapat TPA, di mana sampah TPA ini setiap hari volumenya itu semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan sampah yang dihasilkan oleh TPA itu semakin menggunung dan berbau. Jadi kalau kita lewat ke TPA itu, kita akan mencium aroma baunya itu dari kejauhan. Nah, kondisi ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip palemahan, jadi hubungan manusia dengan alam. Nah, hal itu sangat bertentangan. Nah, jadi, apa solusi yang dapat kita berikan? Yang pertama adalah menganalisis penyebab utama. Jadi, apa sih penyebab utama dari adanya TPA yang menggunung dan juga timbulnya bau yang menyengat di TPA tersebut? Kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengelolaan sampah dari sumbernya. Jadi, untuk saat ini masyarakat memang di sekitar wilayah TPA itu mengumpulkan sampah dan langsung menyalurkannya ke TPA. Nah, tidak mengolah sampah dari sumbernya. Misalnya, dalam rumah tangga tentu kita harus mengolah sampah tersebut, yang mana yang dimaksud dengan sampah organik maupun yang mana yang termasuk dalam sampah anorganik. Sehingga mungkin sampah yang tidak bisa kita olah di rumah tangga itu baru kita akan kirim ke TPA. Yang ketiga adalah pengolahan sampah, yang keempat adalah pengurangan sampah. Jadi ada beberapa sampah yang sudah dikampanyekan oleh pemerintah Bali, misalnya pengurangan sampah plastik itu sudah tidak lagi digunakan. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas TPA, dan yang terakhir adalah kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, itu terdapat anggota masyarakat yang sering tidak mengikuti kegiatan di Banjar atau kegiatan ngayah di Banjar dengan berbagai alasan. Nah, sehingga hal tersebut membuat masyarakat yang lain itu mulai mengeluhkan ketidakikutsertaannya. Nah, jadi kita bisa memberikan solusi. Yang pertama, peningkatan komunikasi dan sosialisasi melalui dialog terbuka. Yang kedua adalah fleksibilitas jadwal dan tugas. Tentu masyarakat tersebut tidak sengaja tidak mengikuti kegiatan. Nah, setiap masyarakat itu mungkin memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita harus memberikan jadwal yang fleksibel, kemudian tugas juga yang lebih fleksibel kepada anggota masyarakat yang mungkin sedikit sibuk. Yang ketiga, menanamkan penguatan nilai dari gotong royong. Yang keempat, memberikan sanksi yang membangun. Yang kelima, membuat grup WA. Jadi yang kelima ini sangat penting ya. Jadi kita harus membuat grup WA komunikasi. Jadi apa informasi yang ada akan langsung diterima oleh masyarakat. Dan yang keenam adalah kerjasama dengan pemerintah desa. Yang ketujuh adalah mengaktifkan peran dari pemuda, jadi muda-mudi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep Trita Karana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.